jiwa di Kabupaten Batanghari belum melakukan perekaman KTP elektronik. Warga di Kabupaten Bungo rela antri untuk mendapatkan pangan murah. Ribu rumah di Kota Jambi tidak layak huni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi hari ini, edisi Minggu 31 Agustus 2025. Ya, selain 3 topik utama tadi, tim redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya, Septinita. Dan saya, Yogia Perlianto. Inilah Jambi hari ini selengkapnya. Mengawali informasi Jambi hari ini, saudara, 8.739 masyarakat wajib KTP di Kabupaten Batanghari belum melakukan perekaman KTP elektronik. Pelayanan perekaman di kecamatan yang tak aktif menjadi kendala bagi masyarakat untuk melakukan perekaman KTP elektronik. Jumlah penduduk di Kabupaten Batanghari yang masuk kategori wajib KTP berjumlah 222.279 jiwa. Dari jumlah tersebut, baru 213.540 jiwa yang telah melakukan perekaman KTP elektronik. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Batanghari Reflizer mengatakan, jika dihitung dari data kependudukan, ada 8.739 wajib KTP yang belum melakukan perekaman KTP elektronik. Salah satu penyebab masih banyaknya wajib KTP yang belum melakukan perekaman, yakni persoalan pelayanan perekaman di kecamatan yang sudah tidak lagi aktif. Persoalan tersebut membuat masyarakat khususnya yang berada di daerah terpencil sulit untuk melakukan perekaman KTP elektronik yang harus dilakukan di kantor Disduk Capil. Reflizer mengajak masyarakat yang belum melakukan perekaman untuk segera melaksanakan perekaman KTP elektronik. Disduk Capil Batanghari akan melakukan berbagai upaya untuk memudahkan masyarakat melakukan perekaman KTP elektronik. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Warga rela antri sejak pagi untuk mendapatkan pangan murah dalam kegiatan Gerakan Pangan Murah GPM yang digelar di PTM Muara Bungo. Tidak berlangsung lama, beras, minyak goreng, dan bawang merah yang dijual di bawah harga pasar habis dibeli oleh warga. Ratusan warga memadati area pasar tradisional modern Muara Bungo. Warga rela antri sejak pagi demi untuk membeli sejumlah kebutuhan pokok yang dijual di bawah harga pasar. Selain beras, Gerakan Pangan Murah ini juga menjual minyak goreng, bawang merah, dan bawang putih. Gerakan Pangan Murah yang digelar Dinas Ketahanan Pangan Bungo bersama Bulog dan agen sembako ini menjadi magnet bagi masyarakat di tengah naiknya harga kebutuhan pokok. Salah seorang warga Cikmusin mengatakan, Gerakan Pangan Murah ini sangat membantu masyarakat untuk mendapatkan harga kebutuhan pokok yang dijual di bawah harga pasar. Dengan adanya pangan murah ini bisa juga masyarakat terbantukan dengan harga yang di bawah harga pasar kan. Jadi masyarakat antusias untuk membeli gitu kebutuhan barang-barang pokok. Kadis Ketahanan Pangan Sofyan Maas mengatakan pihaknya akan berupaya untuk menggelar Gerakan Pangan Murah secara rutin. Selain dapat menekan angka inflasi, Gerakan Pangan Murah ini juga dapat membantu perekonomian masyarakat. 12 titik di kecamatan hari ini serentak dilaksanakan. Hari ini kita menyiapkan beras sebanyak 5 ton, bawang 500 kilo, kemudian kita kerjasama dengan Lospen dan Indofood juga ikut tepung, minyak dan sebagainya. Ini dalam upaya pengendalian inflasi atau stabilisasi harga barang. Pada Gerakan Pangan Murah ini, beras SPHP kemasan 5 kg dijual di harga Rp60.000 per karung, minyak kita Rp15.000 per kilogram, telur ayam isi 30 butir di harga Rp45.000,
bawang merah Rp28.000 per kilogram, bawang putih Rp25.000 per kilogram, dan gula di harga Rp17.000 per kilogram. Mukhriandi, TVRI Jambi melaporkan. 4.000 rumah di kota Jambi dinyatakan tidak layak huni dan akan berdampak pada gangguan kesehatan. Pemerintah kota Jambi akan melakukan upaya perbaikan melalui program bedah rumah. Berdasarkan pemetaan pemerintah kota Jambi, sebanyak 4.000 rumah dinyatakan tidak layak huni. Jumlah tersebut tersebar di 11 kecamatan. Wali Kota Jambi Maulana mengatakan, rumah tidak layak huni ini akan berdampak pada gangguan kesehatan masyarakat. Di antaranya gangguan pernafasan, kerentanan fisik akibat kondisi lingkungan yang tidak nyaman. Pemerintah Kota Jambi akan melakukan perbaikan pada rumah yang dinyatakan tidak layak huni melalui program bedah rumah. Hal ini untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat agar terbebas dari kemiskinan. Sementara itu pada tahun ini 82 rumah akan diperbaiki melalui APBD Kota Jambi. 73 rumah melalui pemerintah pusat dan 50 rumah dari pemerintah Provinsi Jambi. Dari 200 rumah saat ini yang sedang proses, insya Allah akan selesai semua tahun ini. Kenapa program ini menjadi penting? Karena rumah yang layak huni akan meningkatkan produktivitas bagi kepala keluarganya, bagi anak-anaknya, prestasi sekolahnya meningkat karena akan mengurangi resiko tertular penyakit, kemudian resiko stunting, apalagi ada ibu hamil di dalamnya. Jadi program ini adalah sangat penting dan merupakan 11 program prioritas kami dari aspek Kota Tangguh. Pemerintah Kota Jambi juga akan terus mengusulkan bedah rumah ke pemerintah pusat. Pasalnya masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan rumah layak huni. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Nilai ekspor asal Provinsi Jambi pada Juni 2025 naik 18,10% dibandingkan bulan sebelumnya. Naiknya nilai ekspor Provinsi Jambi dipengaruhi naiknya ekspor pada komoditi kopi, teh dan rempah, serta komoditi batu bara. Berdasarkan data BPS Provinsi Jambi, nilai ekspor asal Provinsi Jambi pada Juni 2025 naik 18,10% dibanding bulan sebelumnya. Pada Juni 2025, nilai ekspor mencapai 181,30 juta US dollar Amerika Serikat. Sementara pada Mei 2025 hanya 153,52 juta US dollar Amerika Serikat. Selain komoditi kopi, teh dan rempah, naiknya nilai ekspor Provinsi Jambi itu juga dipengaruhi naiknya ekspor pada komoditi minyak nabati, komoditi pul dan kertas, migas, dan komoditi batu bara. Hingga bulan Juni 2025, nilai ekspor Provinsi Jambi hanya 1.059,83 juta US dollar Amerika Serikat. Jumlah lebih rendah jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2024. Secara umum, nilai ekspor asal Provinsi Jambi pada Juni 2025 ke beberapa negara utama mengalami kenaikan. Ekspor Provinsi Jambi yang mengalami kenaikan yakni ke Singapura, Thailand, Prancis, Inggris, Cina, Jepang, India, dan Korea Selatan. Sedangkan nilai ekspor yang turun terjadi ke negara Malaysia, Jerman, Amerika Serikat, dan Taiwan. Daniel Yazir, TVRI Jambi melaporkan. Budidaya itik asli Kerinci di Desa Sawahan, Koto Majidin. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi hari ini. Saudara, sejak diresmikan pada tahun 2017 lalu, Museum Adat yang terletak di Kecamatan Hamparan Rawang, Kota Sungai Penuh belum difungsikan. Untuk melestarikan ikon daerah, pemerintah akan melakukan renovasi terhadap Museum Adat tersebut. Dalam upaya melestarikan Museum Adat yang merupakan ikon daerah Kota Sungai Penuh,
pemerintah Kota Sungai Penuh melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata akan merenovasi Museum Adat yang berada di Desa Maliki Air, Kecamatan Hamparan Rawang yang sudah lama tidak difungsikan. Renovasi ini menjadi langkah strategis untuk menghidupkan kembali peran museum sebagai pusat pelestarian budaya serta juga mengembangkan potensi pariwisata berbasis budaya. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sungai Penuh, Bobi Arisandi mengatakan, selain memperbaiki kondisi bangunan, pihaknya juga akan menghadirkan replika benda-benda pusaka yang mempresentasikan sejarah dan kekayaan budaya masyarakat Kota Sungai Penuh. Bobi Arisandi menambahkan, renovasi Museum Adat ini akan menggunakan APBD Kota Sungai Penuh sebesar 230 juta. Kita dapat support dari APBD, dana untuk tahun ini, khusus untuk museum, kurang 230. Itu semua replika, rehab, karena sudah lama tidak ditempati, ada rehab, termasuk instalasi listrik, instalasi air, keramik segala macam, plafon, itu kita rehab semua. Museum Adat Kota Sungai Penuh ini telah dibangun pada tahun 2015 lalu dan sudah diresmikan sejak tahun 2017 yang lalu, sehingga perlu dilestarikan secara optimal sebagai salah satu cagar budaya Kota Sungai Penuh. Fahlan Diandra, TVRI Jambi melaporkan. Seni kuda lumping masih dilestarikan para seniman di Kabupaten Muaro Jambi. Tarian tradisional ini masih banyak diminati oleh masyarakat dan diharapkan tetap eksis di tengah kemajuan zaman. Dengan mantra yang diiringi musik tradisional dan cambuk menjadi awal permainan kuda lumping yang diperagakan oleh para seniman tari. Dengan menaiki kuda dari anyaman bambu, para penunggang kuda mulai menari-nari mengikuti irama musik yang dimainkan. Para pemain kuda lumping juga dibekali dengan kerincing di pergelangan kaki untuk menambah kemeriahan saat pemain melompat dan berguling di atas permukaan tanah. Tak hanya menari, sebagian pemain kuda lumping juga melakukan atraksi menantang seperti mengupas kelapa dengan gigi. Sebagian atraksi yang diperagakan juga penuh mistis. Tarian kuda lumping diawasi seorang pimpinan supranatural yang dapat mengembalikan kesadaran sang pemain. Ketua Kesenian Jaranan Campur Sari, Samboyo Lestari, Samidi Gimnastiar mengatakan, kegiatan edukatif tersebut digelar untuk melestarikan dan mengenalkan kesenian budaya asli Indonesia. Kuda lumping kami adalah pelestari dari kesenian Jawa asli, murni kesenian Jawa yang kita lestarikan. Kesenian ini menggambarkan bahwasanya seni-seni dari prajurit penyemangat bangsa yang terdahulu digambarkan dengan seni kuda lumping dengan jalan tiruan. Penampilan seni kuda lumping ini digelar dalam rangkaian Hari Jadi Desa Bukit Baling ke-43 dan Hari Ulang Tahun ke-63 LPP TVRI. Seni budaya tradisional yang berlangsung di Desa Bukit Baling pada Sabtu sore kemarin ini berhasil memukau para penonton yang menyaksikan penampilan para pemain kuda lumping. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. TVRI Stasiun Jambi menandatangani perjanjian kerjasama dan MOU bersama Pemdes Bukit Baling dan Apdesi serta Unindra. Penandatanganan nota kerjasama tersebut berlangsung pada momentum rangkaian Hari Jadi Desa Bukit Baling dan Hari Ulang Tahun ke-63 LPP TVRI. Hari Jadi Desa Bukit Baling ke-43 tahun dirangkai dengan Hari Ulang Tahun ke-63 LPP TVRI. Peringatan tersebut dirangkai dengan kegiatan hiburan rakyat yang mengangkat khasanah budaya Indonesia seperti pertunjukan reog Ponorogo, kuda lumping, dul muluk ribon, dan wayang kulit. Untuk meningkatkan komitmen bersama dalam melestarikan seni budaya, TVRI Stasiun Jambi menandatangani perjanjian kerjasama dengan Universitas Indra Prasta PGRI dan pemerintah Desa Bukit Baling dan Apdesi. Kerjasama dalam bidang penyiaran itu bertujuan untuk melestarikan seni dan budaya serta informasi pembangunan perdesaan. Kepala TVRI Stasiun Jambi Herli Marjoni mengatakan, sebagai lembaga penyiaran publik, TVRI memiliki tanggung jawab untuk melestarikan dan mengembangkan kekayaan seni budaya bangsa melalui penyiaran. Pagelaran malam ini bukan sekedar hiburan,
melainkan sarana edukasi, ruang silaturahmi. Budaya adalah perekat bangsa, penguat persaudaraan, dan penopang karakter generasi penerus kita. Pada kesempatan ini juga kami telah menandatangani MOU dengan Unindra, MOU dengan Abdesi, PKS dengan Desa Bukit Baling. Mudah-mudahan MOU ini merupakan titik awal kita melakukan kerjasama dengan desa, dengan Abdesi, tapi kalau dengan Unindra kami sudah lama Pak, hampir 5 tahun kita sudah bekerja sama dengan Unindra. Rektor Unindra, Profesor Sumaryoto mengatakan, kerjasama antar Unindra bersama TVRI telah terjalin sejak lama melalui pagelaran wayang kulit yang disiarkan secara langsung di TVRI. Pada momentum yang penuh sejarah ini, Unindra kembali menampilkan wayang kulit dengan dalang milenial. Atas realisasi kerjasama dengan Pemdisal Jambi yang pada malam hari ini melaksanakan siaran langsung ulang tahun Desa Bukit Baling ini. Bapak Ibu yang saya hormati, Bupati Muaro Jambi Bambang Bayu Suseno mengapresiasi terjalinnya kerjasama antar pemerintah desa dengan stasiun TVRI Jambi. Dengan sinergitas antar kedua lembaga tersebut diharapkan dapat mendukung program pembangunan yang ada di desa. Kami sudah sangat terbantu dengan TVRI, luar biasa. Iya, karena semua informasi itu TVRI selalu terdepan dan selalu menjadi informasi yang paling awal yang diterima oleh masyarakat banyak. Sementara staf ahli Gubernur Jambi bidang kemasyarakatan dan SDM, Ferry Kusnandi mengatakan, sebagai lembaga penyiaran publik, TVRI Stasiun Jambi selalu konsisten dalam menyiarkan seni dan budaya bangsa. Dalam setiap tayangannya, TVRI Stasiun Jambi juga menjadi ruang dan jendela informasi publik. Pemerintah Provinsi Jambi, saya ucapkan terima kasih kepada LPP TVRI yang senantiasa konsisten menjadi media pemersatu bangsa, jendela informasi publik yang selalu menghadirkan ruang edukasi budaya dengan menjadi mitra strategis pemerintah dalam merealisasikan misi pembangunan Provinsi Jambi. Ketua DPD Abdesi Provinsi Jambi, Samsul Fuad mengajak seluruh pemerintah desa untuk dapat bekerja sama dengan TVRI Stasiun Jambi agar setiap kegiatan yang ada di desa dapat dipublikasikan melalui TVRI. Usai penandatanganan kerjasama dan MOU, kegiatan dilanjutkan dengan penampilan Abdul Muluk Ribon dan pertunjukan pagelaran wayang kulit dengan dalang Ki Herjuno, Prama Riza, Fadlansyah, Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Pasar seni lokal kembali digelar di Kota Jambi. Ajang yang digarap anak muda Jambi ini menjadi ruang ekspresi bagi seniman, UMKM, dan pelaku kreatif untuk memperkenalkan hasil karyanya kepada masyarakat. Kebun Kria Jambi kembali menggelar kegiatan Pasar Seni Lokal volume ketiga. Kegiatan yang digelar di halaman belakang Kedai Broyat Jalan Jenderal Sudirman, Tambak Sari ini diselenggarakan untuk mendukung dan menjadi wadah bagi komunitas dan seniman dalam menampilkan karya-karya kreatif kepada masyarakat. Founder Kebun Kria, Dina Adelia mengatakan, pada tahun ini terdapat 36 brand lokal, 19 seniman, dan pameran hasil karya fotografer ditampilkan pada pasar seni ini. Melalui penyelenggaraan pasar seni ini diharapkan para pelaku UMKM dan seniman lokal dapat terus berkarya dan mempromosikan produk kreatifnya sehingga mendapatkan perhatian dan dukungan dari pemerintah daerah. Tujuannya kita memasarkan produk untuk ke masyarakat umum agar mereka lebih mengenal produk-produk yang di Jambi itu beraneka macam dan mereka bisa mendapatkan tempat di masyarakat khususnya di Jambi. Harapannya makin banyak anak-anak muda yang menyukai kriya dan seni dan sehingga mereka bisa mengangkat daerah mereka menjadi sebuah brand yang konsisten untuk selalu bisa diteruskan atau dilanjutkan. Siang ini saya ikut Kebun Kria volume 3 di Kopi Broyat. Saya bawa produk ini bersama teman-teman juga. Kebetulan kalau produk saya dari limbah. Jadi limbah kain, limbah perca, limbah benang. Ada di combine
jadi produk tas, juga boneka. Tujuan membuat ini sebagai oleh-oleh sebetulnya. Kalau dari Jambi biar orang mudah cari oleh-oleh dari Jambi apa sih. Kebun Kria Volume 3 ini tidak hanya menjadi ajang pamer karya, namun juga menjadi wadah bagi para pelaku kesenian dan UMKM dalam berkreativitas. Asar TVRI Jambi melaporkan. Upaya membudidayakan itik asli kerinci kini digerakkan oleh peternak di desa Koto Majidin, Kecamatan Air Hangat. Program itu tidak hanya menjaga warisan genetik unggas lokal, namun juga membuka peluang ekonomi bagi warga. Para peternak di desa Sawahan Koto Majidin, Kecamatan Air Hangat mulai membudidayakan kembali varietas itik asli kerinci yang hampir punah. Salah satu upayanya dengan memanfaatkan mesin penetas sederhana buatan sendiri dari kayu, kardus, dan bola lampu sebagai pemanas. Cara tradisional itu terbukti efektif meningkatkan daya tetas telur serta mengurangi kerugian. Secara umum, itik asli kerinci memiliki ciri paruh dan kaki berwarna hitam, serta terdapat corak bintik hitam di seluruh area bulu badannya. Ciri khas ini membedakan itik kerinci dari jenis unggas lain. Itik asli kerinci memiliki keunggulan dibanding unggas lain, selain dagingnya yang lebih gurih. Daya tahan tubuh itik lokal ini juga lebih kuat, sehingga diyakini mampu menjadi komoditas unggulan dengan nilai jual tinggi di pasaran. Kepala Desa Sawahan Koto Majidin, Herman Hadi, mengatakan, pemberdayaan itik kerinci tidak hanya penting untuk menjaga warisan genetik daerah, namun juga sebagai peluang usaha baru bagi masyarakat. Itik kerinci ini telah disertifikasikan secara nasional tahun 2012. Dalam kita sekarang ini, saya dengan adanya agenda Pak Bupati bisnis itu kami mendukung. Nah, kebetulan kita memang pusat peternakan itu salah satunya ada di desa Sawahan Koto Majidin, yang mana memang jadi mata pencarian masyarakat kami, mulai dari penetasan sampai mengembangkan itu sampai bertelur gitu. Herman Hadi menambahkan, program pemurnian itik asli kerinci juga sejalan dengan visi dan misi Bupati Kerinci dalam menjaga kelestarian varietas itik unggulan asli Kabupaten Kerinci, serta mendorong peningkatan ekonomi warga berbasis potensi desa. Melalui sinergi peternak dan pemerintah, itik asli kerinci diharapkan kembali menjadi identitas sekaligus kekuatan ekonomi daerah. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Merubah perkebunan anggur jadi agrowisata di Kota Jambi. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Jambi hari ini. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Jambi hari ini. Jika selama ini masyarakat hanya tahu buah anggur yang dijual di pasaran, kini mereka dapat melihat langsung bagaimana bentuk tanaman dan buah anggur yang masih berada di pohon. Di tangan salah seorang warga Kelurahan Pakuan Baru Kota Jambi, perkebunan anggurnya dijadikan sebagai agrowisata. Anggur merupakan jenis buah tropis yang tumbuh pada ketinggian 0-100 meter di atas permukaan laut. Tanaman anggur tumbuh subur di kawasan dengan sinar matahari yang cukup. Di Indonesia, buah anggur banyak didatangkan dari luar negeri. Namun, kini sudah banyak masyarakat yang membudidayakan tanaman buah anggur, termasuk di Kota Jambi. Seperti yang dilakukan oleh salah seorang warga Kelurahan Pakuan Baru, Kota Jambi. Uniknya lagi, perkebunan anggurnya kini dijadikan sebagai agrowisata. Raden pemilik agrowisata anggur mengatakan sudah mulai membudidayakan tanaman anggur sejak tahun 2020 lalu. Awalnya hanya beberapa pohon. Setelah berhasil, Raden pun menanam dengan jumlah yang cukup banyak.
dengan total jenis tanaman anggur yang dibudidayakan sebanyak 28 jenis. Ingin menghadirkan wisata baru dan juga mengedukasi masyarakat, Raden pun membuka kebun anggurnya untuk umum pada tahun 2022 lalu. Jika selama ini masyarakat hanya tahu buah anggur yang dijual di pasaran, kini mereka bisa melihat langsung bagaimana bentuk tanaman dan buah anggur yang masih berada di pohon. Saya tertarik itu karena anggur ini ibaratnya barang mahal dan langka. Sudah itu di Indonesia ini kayaknya itu belum ada gitu kan, belum ada tanaman anggur. Jadi itu makanya saya coba, saya lihat di YouTube itu ada yang tanaman anggur hidup, maka saya coba belajar. Dari situlah termotivasi saya untuk belajar anggur. Tidak hanya disuguhkan pemandangan buah anggur, pengunjung juga bisa merasakan makan di tengah perkebunan anggur. Karena selain wisata buah anggur, Raden juga membuka kafe di lokasi tersebut. Untuk menjaga agar anggur yang masih muda tidak dipetik, pemilik membungkusnya dengan jaring. Namun pengunjung juga boleh mencicipi jika ada buah anggur yang telah masak. Selain itu, pengunjung juga bisa membeli buah anggur segar yang telah disediakan. Bagi pengunjung yang tertarik untuk membudidayakan tanaman anggur, Raden juga menyediakan bibit anggur berkualitas, lengkap dengan pupuk dan cara merawatnya. Wah, menarik bukan? Bisa menjadi ide bagi Anda untuk menambah jenis tanaman buah di rumah. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya Septinita. Dan saya Yogia Perlianto bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.